mau jujur Mas Surya. Ya. Jadi selama ini saya nggak ke Kalimantan. Nah, selama ini 2 bulan ini nggak pulang ya, ada di Pasar Minggu. Jadi benar lo nggak ke Kalimantan? Enggak. Saya di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Cuman memang saya nggak pulang. Nggak pulang. Nggak pulang. Sama siapa? Tinggal sama siapa dan bersama siapa? Saya tinggal sama bos saya. Saya kerja di situ. Kerja malam saya kerja. Paginya memang saya itu ada motor nganggur bos saya. Suruh pakai buat Cewek-cewek antar siapa? buat ngojek gitu Mas Surya. Buat ngojek. Saya nyari tambahan. Kalau malam saya jaga tokonya. Malam kamu jaga toko. Kalau siang saya dikasih motor buat nyari tambahan. Ngomong sama istrinya dong, jangan sama saya. Ya maafin ya, Rik. Ayah, kenapa selama ini kamu nggak pernah jujur? Kalau cuma jadi tukang ojek, kenapa? Oke, pertanyaan kenapa kamu nggak bilang kalau mau kerja di tukang ojek? Saya malu Mas Surya. Saya dulu, Ngapain mesti malu? Halal. ya dulu kan saya, Kamu emang nggak kasihan sama anak istri? ya kasihan sih teh, cuman Di malu rumah. aja teh. Dulu saya istilahnya punya bisnis, banyak uang, sekarang jadi tukang ojek. Saya malu Kenapa sama mesti tetangga. malu? Lo nyari uangnya halal. Emang dulu bisnis apa? Ya bisnis jual beli ikan Mas Surya. Jual beli ikan. Jual beli ikan, saya jatuh. Terus saya penasaran dengan bisnis itu. Saya minta modal lagi sama orang tua saya. Akhirnya saya jatuh lagi. Saya malu sama orang tua saya. Saya malu karena memang 2 kali saya udah bangkrut. Jatuh. Oke, jadi kamu dulu pengusaha jual beli ikan. Sekarang ngojek. Sekarang Terus kamu ngojek. bilang ngojek pagi. Malamnya apa tadi kamu bilang? Malamnya saya jaga toko. Jaga toko. Maksudnya apa? Security? Dia jaga toko di counter aja gitu. Oh, penjaga toko. Jaga toko. Dan kenapa kamu bilang sama istri kamu ke Kalimantan? Ya itu. Karena saya malu aja maksudnya sama tetangga-tetangga. Tapi uang hasil dari ngojek sama uang gaji saya tetap saya kirimin. Oke, makanya istrinya selalu dapat perkiriman uang. Kamu tugas suami nggak lalai ya? Iya. Tapi malu. Oke, Umi, gimana Umi? Mas Rudi, sebetulnya kerjaan itu kullu bai'in mabrur. Iya. Kerjaan yang penting jalannya benar, tidak melanggar dari norma agama dan negara, itu namanya duitnya halal. Ya kan, mau ngojek kek, mau jadi supir kek, mau jadi apa kek, yang penting halal. Gitu bos. Oh ya bener juga. Lagi pula kamu nggak kangen sama istri kamu 2 bulan sebelum di Pasar Minggu, orang di Jakarta juga bilang ke Kalimantan. Kangen juga sih Mas Surya. Cuman karena gengsinya kamu tahan. Iya. Rudi mau ngomong apa sama? Mumpung saya udah di sini, ada kakak ipar saya, ada istri saya mau minta maaf sama mereka semua Mas Surya. Ah, ya. Yang penting dia halal, tidak nyuri, tidak korupsi. Maafin ya. Iya, betul. Teh mau kan maafin teh. Sekarang udah berubah teh. Saya udah berubah. Maafin ya teh. Sekarang Rudi udah mau ninggalin maksiat. Udah ninggalin segala-galanya. Rudi mau ke jalan yang benar. Pengen kumpul lagi sama anak-anak. Pengen kumpul sama orang tua lagi. Ngomong dong sama Tika nih. Tika yang percaya banget sama kamu. Seorang istri yang benar-benar percaya 100% sama suaminya. Walaupun apapun kata kakaknya, apapun kata orang, sampai berantem sama kakaknya. Ternyata benar yang dibilang kakaknya, bukan kamu yang tidak bisa dipegang omongannya pada saat itu. Kamu mau kan maafin Dik? Iya, mau maafin. Makasih ya. Ayah sekarang mau pulang. Anak-anak sehat semua. Alhamdulillah semuanya sehat. Kenapa Mbak Tika, kenapa? Nangis kenapa? Ya, sedih aja. Sekarang Sedih apa? ya suami saya bisa jujur. Oh justru terharu karena dia jujur. Tapi ada satu masalah lagi Mas ya. Hidup saya penuh dengan masalah sih sebenarnya. Iya. Ya, memang benar sekali. Mas Rudi ini waktu kita samperin, kita hampiri dan malamnya langsung ngobrol sama tim kita.
Mas Rudi ini curhat dan dia menyampaikan satu syarat. Oke, saya mau datang ke sini ke rumah Uya dengan satu syarat, kita mau membantu menyelesaikan masalah-masalah dia yang lain. Karena Mas Rudi pun punya alasan ya katanya ya. Dia tidak bilang-bilang bekerja di Pasar Minggu sebagai tukang ojek dan penjaga toko itu karena satu hal. Dia ingin menebus kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan bukan hanya istri, tapi orang tuanya. Betul, Mas? Betul. Saya mau minta maaf sama orang tua saya Iya. karena saya banyak salah juga sama dia. Sempat saya minta maaf tapi dia nggak pernah mau maafin saya. Sampai akhirnya saya lari dari rumah. Iya. Dan sampai saat itu belum ketemu lagi. Dan orang tua kamu sampai sekarang belum memaafkan kamu. Belum bisa maafin. Sudah coba datang ke rumahnya? Sudah coba, sudah sungkem, tetap Hasilnya? aja. Memang dia marah besar itu. Karena memang kesalahannya saya anggap juga memang fatal gitu. Iya. Itu juga memang sekarang saya sadar memang saya ini banyak salah sama orang tua saya. Oke, kamu sadar fatal. Sadar fatal. Nah gini, tim Rumah Uya mencoba untuk membantu menghubungi ayah kamu. Namun, maaf sekali, ini ada hal yang terjadi saat orang tua kamu kita hampiri. Tim mendatangi rumah ayah kamu dan lihat kemarahannya seperti apa. Kita lihat. Tim sekarang lagi menuju ke kontrakannya Pak Slamet. Nah, info yang kita dapat, Pak Slamet sama sekali nggak mau ketemu dan ngomong sama Pak Rudi. Semoga kita berhasil ngebujuk Pak Slamet ya, Gan. Semangat! Gan, kita udah ada di depan rumahnya Pak Slamet, yang adalah bapaknya Pak Rudi, klien kita. Nah, katanya Pak Rudi itu pengen menyampaikan sesuatu ke Pak Slamet, tapi Pak Slamet udah kayak emosi gitu lah sama Pak Rudi. Jadi kita coba bujukin biar dia mau datang ke rumah Uya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Slamet. Ya, saya sendiri. Pak, gini Pak, saya Monika dari rumah Uya. Ya. Kita kesini dapat informasi dari Pak Rudi, klien kita. Rudi itu siapa? Itu anak Bapak, Pak. Jadi katanya mau menyampaikan sesuatu nih. Apalagi katanya di marah ya. Katanya mau minta maaf tuh Pak, ke Pak Slamet secara langsung. Oh, nggak bisa. Pak. Begitu besar amarah bapak kamu mendengar nama Rudi. Sefatal apa? Iya, masalahnya apa sih? Berat juga sih. Sampai dia bilang Emang- gara-gara Rudi kita sekarang jadi sengsara. Nah, apa tuh, Rud? Waktu itu usaha saya bangkrut dan saya masih penasaran dengan bisnis itu Mas Uya. Dan akhirnya saya lari dari rumah dan saya hubungin bapak saya. Saya nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Saya telepon dia. Saya minta jual rumah dia buat usaha lagi. Gitu. Rumah orang tua. Iya. Sampai dia depresi. Sampai dia shock. Kenapa? Karena dia nggak mau jual rumah itu. Tapi saya tetap maksa. Kau paksa. Iya. Dan orang tua kamu? Saya tekankan bisnis ini bagus Pak. Saya bilang. Keuntungannya sekian. Jadi akhirnya dijual. Karena dia mungkin masih sayang sama saya kan. Nyatanya? Nyatanya saya gagal lagi. Dan itu Buat bisnis? Buat bisnis habis lagi. Rugi, uang hilang. Semuanya. habis. Sekarang bapak kamu nggak punya rumah Nggak punya rumah. dan marah sama kamu. Marah besar itu Mas. Kita panggil bapaknya aja kali Mi ya. Iya. Ada bapak kamu. Inilah dia bapak. Congratulations. Bapak selamat. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintai. Kenapa? Bapak kok nggak mau ngelihat muka anaknya kenapa? Kenapa Pak? Jengkel saya. Hah? Jengkel saya. Jengkel. Kenapa Pak? Anak nggak tahu diri.